Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada perkuliahan kita. Di pagi hari ini pembahasan kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana menampilkan record dari beberapa tabel. Di kuliah kita sebelumnya sudah saya berikan gambaran atau skema dari tabel database yang ada, tabel-tabel yang ada di dalam database terdiri dari 7 tabel, semuanya berelasi. Jadi pada saat kita merelasikan antar tabel, kita harus berpatokan atau kita harus memahami struktur tabelnya, yang mana foreign key-nya, yang mana primary key-nya antara satu tabel dengan tabel yang lain. Nah, konsep yang akan kita pelajari pada hari ini, ya, pembahasannya adalah tentang penggunaan menampilkan record dari beberapa tabel. Konsep yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang penggunaan join on. Nah, ada sedikit perbedaan antara pemakaian join on dengan penggunaan klausa where yang kita contohkan pada pertemuan yang lalu. Nah, di pertemuan yang lalu misalnya kita mau menampilkan tabel seperti ini, ya. Kita mau menampilkan tabel, kolomnya kolom last name misalnya, kita menampilkan recordnya. Nah, last name ini kan ada di tabel employees, titik, ya, di antara nama tabel dengan kolomnya dipisahkan dengan tanda titik, koma, kemudian kita lanjutkan kolom berikutnya misalnya employees titik departemen ID. Lalu kita ambil dari tabel yang lain, itu dari tabel departemen departemen name. Nah, kolomnya departemen name. Ya, kita ambil dari dua tabel from. Nah, ini yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di tabel employees, koma, tabel kedua tabel departments, yang kita hubungkan atau relasikan, ya, antara tabel employees dengan tabel departments, ini dua tabel, ya, itu dihubungkan menggunakan satu kolom yang sama. Foreign key yang ada di dalam tabel employees itu adalah department ID. Kemudian pada tabel department ini berelasi dengan primary key-nya, ya, yaitu department ID. Ini nama kolomnya sama, tipe datanya sama, lebar datanya sama. Nah, cuma berbeda fungsinya. Di dalam tabel employees, kolom department ID ini adalah foreign key-nya. Kemudian di dalam tabel departments, kolom department ID ini adalah primary key-nya. Kemudian kita batasin, misalnya recordnya nggak usah ditampilkan semua, kita tampilkan berdasarkan departemennya. Ya, departemen ID misalnya kurang dari 50. Misalnya kita munculkan seperti ini. Ini hasilnya, ya, ini hasilnya. Jadi departemen 10, 20, 30 sampai departemen 40. Nah, ini kita menggunakan konsep yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan konsep join on? Nah, untuk konsep join on ini perbedaannya itu terletak dalam pernyataan from-nya. Di sini kan kita menuliskan nama tabel pertama, kemudian tabel kedua. Nah, di antara kedua tabel ini itu disisipkan dengan perintah join. Lalu relasi antar tabel seperti yang kita nyatakan di sini. Ini relasi antar tabel. Ini dituliskan bukan dalam pernyataan where, tapi dalam pernyataan on. Ya, makanya disebut dengan join on. Jadi join tabel berikutnya, on relasinya apa. Jadi seperti itu. Ya, nah kemudian kondisi tambahan, ini kan kondisi tambahan nih, kondisi pelengkap. Ya, barulah ini dituliskan dalam pernyataan where. Jadi terdapat pemisahan antara pernyataan where tempat kita menuliskan berbagai kondisi atau berbagai ketentuan dengan penempatan relasi antar tabelnya. Nih, relasi antar tabel ditaruh dalam pernyataan on, bukan lagi di dalam pernyataan where. Hasilnya sama seperti yang kita perlihatkan yang tadi dengan yang sekarang. Perbedaannya ada di situ.
Baik, kita lanjutkan untuk contoh yang berikutnya ya. Pada contoh yang selanjutnya kali ini kita akan contohkan misalnya ya, kita akan tampilkan tampilkan misalnya ada kolom nama juga, last name dan job ID dari tabel employees ya. Kemudian kolom job title dari tabel jobs serta kolom department name misalnya dari tabel departments ya. Tampilkan hanya record dengan job ID maksudnya di sini yang ditampilkan adalah yang job ID atau kode jabatannya IT Prog. IT Prog itu adalah IT programmer ya. Oke, kita coba jalankan ya. Kita coba ketikkan perintahnya, select last name itu diambil dari tabel employees, ini kolomnya last name. Kemudian job ID juga diambil dari tabel employees, ini job ID. Lalu job title diambil dari tabel jobs. Jadi tuliskan nama tabelnya dulu, baru kemudian kolomnya. Nah, department name dari tabel department name. From, nah, tuliskan tabelnya dulu. Tabel pertama employees, kita relasikan dengan tabel kedua jobs. Ini tabel yang kedua kan job ya, kita relasikan dengan join. Nah, tabel kedua jobs ya, baru kemudian on. Nah, relasinya antara tabel employees dengan tabel jobs itu silakan lihat lagi dari skema database yang kemarin diberikan ya. Ya, dihubungkan itu menggunakan kolom job ID. Job ID ini di tabel employees itu sebagai foreign key, di dalam tabel jobs sebagai primary key. Sama dengan tabel kedua jobs, primary key-nya adalah job ID. Oke, nah selanjutnya kita belum hubungkan dengan tabel yang ketiga yaitu departemen. Jadi ditambah lagi dengan perintah join. Jadi setiap kali ada tabel kita join dulu. Join tabelnya adalah departments. Lalu on relasinya apa? Nah, ini yang perlu dipahami ya. Yang berelasi dengan tabel departments itu adalah tabel employees, bukan tabel jobs. Jadi tabel employees bukan tabel jobs. Antara tabel jobs dengan departemen itu tidak ada relasi ya. Nah, kemudian kita tuliskan hubungan antar tabelnya ya menggunakan kolom departemen ID. Kemudian dari tabel departemen titik sama nih departemen ID ya, baru kemudian where. Nah, kan ada permintaan bahwa yang tampil adalah IT programmer, IT prog. Jadi where job ID boleh ambil dari tabel employees, boleh ambil dari tabel jobs, karena kedua kolom job ID ini ada di kedua tabel ya. Misalnya saya ambil dari tabel employees job ID sama dengan, nah nulisnya harus sama persis IT prog seperti ini, huruf besar, huruf kecil, spasinya itu harus benar-benar diperhatikan ya, karena pemakaian simbol sama dengan ini hanya akan menemukan data yang nilainya sama persis dengan apa yang kita tulis di dalam pernyataan tanda kutip ini. Oke, kita lihat. Nah, boleh misalnya kita mengetikkan banyak perintah ya, kemudian kita hanya mau lihat hasil dari perintah tertentu, tinggal di blok aja seperti ini ya. Kemudian kita klik. Nah, ini hasilnya. Inilah 5 orang programmer yang ada di departemen IT
Jadi di departemen IT itu ada programmernya yang 5 orang ini ya. Nah, jadi itu yang perlu dipahami, bahwa konsep penggunaan join itu diselingi dengan penggunaan on. Jadi join tabel yang kedua, on relasi yang terbentuk antara tabel pertama dengan tabel yang kedua. Jika masih ada tabel yang lain, kita tambah lagi perintah join, kita masukkan lagi tabel yang ketiga, baru kemudian on lagi, tuliskan lagi tabel yang keempat, dan seterusnya ya. Kalau ada tabel yang keempat atau kelima, ya tinggal ditambah join, kemudian tuliskan tabelnya, diikuti dengan on, lalu relasi antar tabel yang terbentuk ya.